Orang sering bilang jangan egois, padahal kalimat itu seringkali keluar dari mulut mereka yang ingin memanfaatkan kebaikan orang lain. Dalam struktur sosial yang munafik, altruisme sering dipaksa. Kita diminta untuk selalu mengalah dengan dalih moralitas. Tapi, moral yang dipaksakan adalah bentuk lain dari penindasan yang terselubung. Maka saya katakan, egois itu penting, tapi egois yang sehat. Egois yang sehat itu bukan soal menindas orang lain, tapi soal menghentikan eksploitasi atas diri sendiri. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap narasi manipulatif yang menyamar jadi kebaikan umum. Misalnya begini, kamu diminta membantu terus-menerus, mengalah terus, menyenangkan semua orang. Lalu ketika kamu bilang tidak, kamu tidak berubah itu. Padahal kamu bukan berubah. Kamu cuma sadar, kamu bukan alat, kamu manusia. Egois menjadi tanda kesadaran bahwa kamu punya batas, bahwa kamu bukan milik publik, bahwa kamu punya otoritas atas hidupmu sendiri. Egoisme sehat adalah aktualisasi. Kamu tetap berempati tapi tidak mau dijerat oleh ekspektasi. Kamu tetap peduli, tapi tahu pengorbanan tanpa kendali adalah bentuk bunuh diri yang perlahan. Mari kita luruskan. Bukan semua bentuk pengorbanan itu suci, dan bukan semua bentuk penolakan itu egois dalam arti buruk. Kadang, menolak adalah cara paling tulus untuk mempertahankan kewarasan. Maka, kalau ada yang bilang kamu berubah, sekarang kamu egois, jawab aja, ya, saya berubah. Saya belajar mencintai diri saya sendiri sebelum dipaksa mencintai dunia yang tidak pernah benar-benar peduli. Itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Egoisme yang sehat bukan sekedar sikap, ia adalah wujud dari berpikir. Kenapa? Karena orang yang berpikir yang mampu berkata, saya berhak atas ketenangan saya sendiri. Sedangkan mereka yang tidak berpikir akan menuduh setiap bentuk ketegasan sebagai kesombongan. Kita hidup dalam kultur yang menganggap kelelahan sebagai kebanggaan. Semakin kamu lelah demi orang lain, semakin kamu dianggap baik. Padahal bisa jadi kamu lelah karena tidak pernah belajar menolak. Dan ini lucu, orang-orang yang sering menyuruh kita jangan egois justru adalah orang yang sedang memaksakan egonya sendiri. Jadi siapa yang egois sebenarnya? Maka egoisme yang sehat adalah hak untuk berpikir tentang diri sendiri secara jernih, bukan dalam rangka merendahkan orang lain, tapi dalam rangka melindungi yang tersisa dari akal sehat. Ketika kamu berkata, maaf, kali ini saya tidak bisa, itu bukan pengkhianatan terhadap nilai sosial. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang menganggap kamu harus selalu bisa. Dan saya ingin tegaskan, mereka yang tidak bisa berkata tidak akan berakhir dipakai tanpa pernah dihargai. Egois yang sehat bukan menjauh dari manusia, tapi tetap menyadari menjadi manusia bukan berarti menjadi seorang budak. Kita hidup bukan untuk terus menyenangkan semua orang, karena pada akhirnya orang yang tidak pernah memperjuangkan dirinya sendiri akan hilang, bahkan dari dirinya sendiri.